Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Junaidi, SOS MSI. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Amelia Ruli Nadia dan teman saya Novi Andriani, Novalia Eka, Nanda Adalia, Nadia Ami, dan Wiwi Anggraini. Masuk ke materi. Ruang lingkup wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh pandangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wilayah negara Republik Indonesia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novi Andriani. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional dan menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Geopolitik sendiri merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan letak geografis. Seperti yang kita tahu, letak geografis Indonesia yakni terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Geopolitik akan digunakan sebagai pembinaan politik nasional oleh suatu negara, yang mana hal ini berdasar pada kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara. Geopolitik bangsa Indonesia untuk mengatur wilayahnya yakni wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang mana telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara ada 3. 1. Wadah, 2. Isi, 3. Tata laku. Wadah adalah bentuk geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang dihubungkan oleh lautan atau perairan. Wadah ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu isi adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam wadah seperti sumber daya alam, penduduk, budaya, sejarah, falsafah, dan cita-cita nasional. Tata laku adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan wadah secara optimal, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan nasional. Contoh implementasi wawasan Nusantara. 1. Menerapkan sistem politik dengan jujur dan mencerminkan demokrasi Pancasila. 2. Melaporkan segala bentuk gangguan keamanan kepada aparat yang berwenang. 3. Memaksimalkan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia dan menjaga kelestariannya untuk perekonomian negara. 4. Saling menghargai di setiap perbedaan dan lain sebagainya. Adapun contoh tantangan wawasan Nusantara yakni 1. Pesatnya perkembangan teknologi, di mana teknologi yang berkembang dengan pesat akan berpengaruh pada pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Semakin maraknya praktik kapitalisme yang akan memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. 3. Mulai terkikisnya kesadaran masyarakat dalam mencintai budayanya sendiri dan lain sebagainya. Kasus pengaruh geopolitik asing terhadap wawasan Nusantara. Salah satu contoh kasus geopolitik asing yang memberikan pengaruh terhadap wawasan Nusantara yakni kasus perang antara Rusia dan Ukraina. Tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa ketika suatu negara mengalami permasalahan, maka akan memberikan dampak bagi negara-negara yang lainnya. Seperti halnya yang terjadi pada kasus perang antara Rusia dan Ukraina. Pada kasus peperangan antara Rusia dan Ukraina juga memberikan dampak bagi negara-negara yang lainnya, yakni terganggunya stabilitas suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari kasus perang antara Rusia dan Ukraina. Salah satu dampak yang dirasakan oleh Indonesia yakni munculnya permasalahan dalam bidang ekonomi. Hal itu karena pemasok gandum terbesar di Indonesia yakni berasal dari Ukraina,
Sedangkan pemasok besi baja terbesar di Indonesia yakni berasal dari Rusia. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengatur ulang strategi kebijakan dalam bidang ekonomi agar permasalahan ekonomi di Indonesia tidak berlarut-larut. Jadi, kesimpulan wawasan Nusantara adalah suatu konsep tentang persatuan wilayah Indonesia yang meliputi aspek geografis, historis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan yang menjadi dasar bagi pembangunan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.